Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat datang pemirsa semua di kanal podcast saya mengenai bijak bermain games. Perkenalkan, nama saya Imam Salihuddin dan saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Podcast kali ini saya ingin berbicara tentang mata pencaharian alternatif melalui bermain games NFT atau non-fungible token. Namun pengguna harus tetap bijak dalam bermain karena monetisasi agresif tetap bisa merugikan pemain. Industri video games kini mulai merambah ke non-fungible token atau NFT dalam upaya monetisasi bisnisnya. NFT adalah bukti kepemilikan berbasis bank data blockchain yang dapat digunakan untuk mengamankan transaksi jual-beli lewat mata uang kripto. Selama ini, NFT menjadi pilihan bagi seniman dan juga content creator digital untuk memasarkan karyanya. Namun, NFT juga membuka peluang besar bagi para pemilik kekayaan intelektual atau intellectual property untuk mengakses pasar NFT. Intellectual property yang dimiliki oleh studio-studio video games merupakan potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam games berbasis NFT. Bagaimana NFT menghasilkan cuan bagi penerbit games? Penerbit tidak lagi mengandalkan keuntungan dari penjualan game semata, namun juga melalui penjualan akses berlangganan bulanan dan konten item atau barang virtual premium dalam permainan mereka. Virtual item ini adalah objek digital yang dapat meningkatkan estetika permainan maupun memberikan keunggulan dalam bermain bagi pembelinya. Jika teknologi NFT diterapkan dalam monetisasi games, maka kemungkinan besar implementasinya masuk dalam kategori penjualan virtual item premium. Teknologi NFT memungkinkan studio untuk menambahkan sertifikat pada objek digital dalam permainan. Objek digital yang dimaksud misalnya adalah tampilan pemain atau karakter skin, binatang peliharaan atau pets, maupun berbagai aksesoris yang unik. Hal ini memberi jalan bagi objek digital pada satu games untuk dikenali oleh games yang lain, sehingga dapat digunakan oleh pemiliknya pada lebih dari satu games atau bahkan melalui metaverse. Selain itu, objek digital yang sudah bersertifikat pada satu games juga dapat diperdagangkan dalam pasar NFT secara umum. Objek digital bersertifikat pada games akan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pemilik intellectual property untuk menjual produk berbasis NFT. Hal ini terjadi karena industri games sangat erat dengan fandom atau basis penggemar yang sangat loyal dengan IP games tertentu. Anggota fandom ini bahkan bersedia mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli souvenir resmi atau merchandise dari games yang mereka gemari. Sebagai contoh, Nintendo memiliki toko resmi yang menjual berbagai souvenir resmi dari berbagai games yang mereka miliki. Game simulasi Animal Crossing, salah satu intellectual property milik Nintendo yang memiliki fandom yang setia, menjual berbagai souvenir resmi untuk diperdagangkan di toko mereka dengan harga berkisar antara 10 US dollar hingga 110 US dollar atau sekitar 150 hingga 1,5 juta rupiah. Oke. Sebaliknya, bagaimana pemain bisa menghasilkan cuan melalui games NFT? Selain merchandise, penerbit games juga dapat menerapkan NFT dalam model bisnisnya. Sebagai contoh, games Axie Infinity merupakan salah satu games populer yang mengintegrasikan NFT dalam permainannya. Integrasi NFT dalam games memungkinkan praktik gamefi atau kegiatan menghasilkan uang dari bermain games. Gamefi ini adalah gabungan dari kata gaming dan finance. Konsep gamefi atau disebut juga play to earn memiliki peluang untuk menciptakan produktivitas serta lapangan pekerjaan alternatif. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan keterbatasan lapangan pekerjaan, gamefi memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, games asal Vietnam, Axie Infinity, berhasil mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari pemodal Ventura Silicon Valley, yaitu Andreessen Horowitz, karena dianggap memiliki dampak yang cukup besar bagi ekonomi. Dalam Axie Infinity, pemain dapat mengembangkan, memainkan, dan memperdagangkan karakter NFT yang dimiliki sebagai bentuk investasi. Lewat model bisnis ini, angkatan kerja produktif dapat menghasilkan pendapatan tambahan di luar sumber mata pencaharian utamanya.
Sebagai contoh, di Filipina, seorang anak muda yang bekerja sebagai petani di kota kecil dapat menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 2.000 US dollar atau 2,6 juta rupiah setiap bulannya untuk membantu meringankan beban hidup di tengah sulitnya mencari pekerjaan lain di daerah tersebut. Industri GameFi juga menjadi pintu gerbang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses finansial di bank konvensional. Sekitar 40% dari pemain Axie Infinity berasal dari Filipina, dengan mayoritas adalah masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan klaim dari Sky Mavis di Filipina, 25% pemainnya belum pernah memiliki rekening bank, dan dompet digital Axie Wallet justru menjadi pintu pertama untuk akses jasa finansial. Indonesia juga memiliki potensi ini dari Games Guild yang dibangun oleh anak-anak muda lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Salah satunya adalah SMC Game Guild yang dibangun pada tahun 2021 oleh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan saat ini sudah memiliki lebih dari 70 orang pengguna pemain yang dipilih melalui seleksi yang ketat. Mereka yang terpilih akan memperoleh pinjaman berupa aset NFT dalam games dan terlibat dalam banyak GameFi. Peluang ekonomi dan terciptanya lapangan kerja alternatif ini tentunya berpotensi untuk memberikan sumber pemasukan baru bagi negara. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain dapat berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan bermanfaat. Memasukkan non-fungible token atau NFT dalam video games kini menjadi strategi monetisasi para pengembang untuk mengembangkan bisnis mereka. Di satu sisi, integrasi NFT ke dalam games bisa menjadi alternatif pemasukan di tengah beratnya tekanan ekonomi. Di sisi lain, agresivitas pengembang untuk melakukan monetisasi bisnis lewat NFT bisa menjerat pemain yang kurang memiliki pemahaman akan literasi keuangan. Saat ini, studio-studio pengembang besar seperti Sony, Tencent, dan Microsoft tengah bersaing mengakuisisi pengembang-pengembang yang lebih kecil dan memiliki produk games populer. Hal ini menciptakan tekanan yang semakin besar untuk membukukan keuntungan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tekanan keuangan ini mendorong studio pengembang untuk melakukan monetisasi agresif demi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sejumlah dampak negatif yang lain juga membayangi, mulai dari isu sosial, keamanan siber, hingga lingkungan. Menghadapi hal ini, pemerintah harus bijak untuk dapat menengahi antara peluang dan tantangan yang timbul akibat masuknya NFT dalam industri game. Penjualan objek digital sebagai bagian dari monetisasi agresif games sudah menuai begitu banyak kontroversi dari masalah keamanan dan potensi pencucian uang. Monetisasi games lewat NFT pun membawa dampak negatif yang mungkin timbul. Pertama adalah dampak ekonomi. Potensi ekonomi dari penggunaan NFT dalam games saat ini seperti tidak terbatas. Sebagai contoh, pada bulan November 2021, Metaverse Group membeli 116 petak real estate virtual senilai 2,4 juta dolar dalam permainan sandbox Decentraland. Meskipun demikian, investasi lewat NFT sangat spekulatif dan membutuhkan penanganan yang berhati-hati. Terlebih lagi, banyak pemain yang ingin berinvestasi dalam NFT tanpa memiliki pemahaman yang cukup terhadap NFT itu sendiri. Integrasi NFT yang terburu-buru pada games akan membuat pemain dengan tingkat pemahaman keuangan yang bervariasi terpapar pada risiko pasar spekulatif dan berpotensi menciptakan gelembung investasi yang merugikan pemain. Kedua adalah dampak sosial. Monetisasi agresif dalam bentuk mekanisme loot box berpotensi menimbulkan perilaku bermain yang bermasalah. Salah satu efek negatif ini adalah pengeluaran berlebih akibat kecanduan melakukan pembelian dalam aplikasi. Terlebih lagi, di luar sisi positifnya, konsep GameFi atau menghasilkan uang lewat games dapat meningkatkan aspek persaingan dalam permainan dan berpotensi untuk memotivasi sebagian pemain untuk berbuat curang demi mendapatkan uang. Ketiga adalah dampak keamanan. NFT masih memiliki resiko keamanan dari penipuan dan pencurian. Pelaku kejahatan cyber masih dapat mencuri NFT melalui hacking dan phishing. Bahkan OpenSea, platform daring jual beli NFT, sempat mengalami kerugian hingga 1,7 US dollar akibat pencurian menggunakan metode phishing. Bila games menerapkan monetisasi dengan NFT, pemain yang kurang memiliki pemahaman terkait keamanan siber akan rentan terhadap kejahatan serupa. Terakhir adalah dampak lingkungan. Tanpa implementasi NFT saja, video game sudah memiliki dampak lingkungan yang cukup besar
dari konsumsi energi dalam proses pengembangan dan penggunaan permainan. Sebagai contoh, terdapat 178 juta orang pemain di Amerika Serikat yang diperkirakan menghabiskan energi sekitar 34 triliun kWh atau kilowatt hour setiap tahun untuk bermain games. Angka ini setara dengan konsumsi energi untuk 5 juta mobil per tahun. Menggabungkan NFT dengan konsep GameFi pada games juga akan meningkatkan dampak lingkungan lewat penambangan kripto. Pembuatan satu NFT berbasis mata uang kripto Ethereum membutuhkan energi sebesar 142 kWh dan setiap transaksi membutuhkan sekitar 180 kWh. Setiap kWh yang dihabiskan untuk bermain games dan bertransaksi NFT akan menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 0,39 kg karbon dioksida. Setelah mengetahui dampak negatifnya, saya menawarkan beberapa rekomendasi bagi pengambil kebijakan terkait penerapan NFT pada games di Indonesia. Pertama, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai potensi dampak NFT pada games sebelum implementasi NFT tersebut masuk ke Indonesia. Saat ini dapat dikatakan tidak ada regulasi yang mengatur implementasi NFT dalam games. Akan tetapi, dengan pesatnya perkembangan dan penerimaan NFT secara global, melarang aplikasinya dalam games bukanlah solusi yang bijak. Dalam hal ini, pemerintah perlu pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak positif dan negatif NFT bagi masyarakat di Indonesia. Kedua, kolaborasi antara pengambil kebijakan, industri, dan institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan edukasi masyarakat terkait NFT. Minimnya literasi pengguna terhadap NFT menimbulkan banyak dampak negatif. Serupa dengan investasi kripto, investasi dalam NFT membutuhkan pengetahuan yang cukup dan pertimbangan yang mantap. Meningkatkan literasi terhadap NFT akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab ketika melakukan investasi dan meningkatkan kemampuan mereka mendeteksi potensi penipuan atau phishing. Ketiga, setiap upaya monetisasi NFT dalam games harus menyeimbangkan carbon offset atau upaya menyeimbangkan emisi yang dihasilkan dengan mengurangi emisi di tempat lain. Pengambil kebijakan dapat mewajibkan pengembang untuk beralih ke energi terbarukan dan melakukan investasi hijau yang dapat menetralisir emisi karbon akibat monetisasi tersebut. Keempat, sampai pengambil kebijakan memahami dampak negatifnya secara menyeluruh, pemerintah sebaiknya membatasi penggunaan non-fungible token pada games hanya untuk objek digital yang non-transferable dan non-tradable, sehingga objek digital tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas. Dengan demikian, pemain tidak dapat mengalihkan kepemilikan atau menjual kembali NFT yang diperoleh dari games kepada pihak ketiga. Pembatasan transaksi ini bertujuan untuk mengurangi risiko spekulasi dan mengeliminasi berbagai potensi dampak negatif. Sebetulnya, potensi ekonomi dari aplikasi NFT sangat besar. Namun sangat disayangkan diskusi publik saat ini hanya terbatas pada aspek spekulasi dari jual beli objek digital. Sebaiknya pemerintah dapat mengarahkan implementasi NFT untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata sembari memperhatikan dampak lingkungan. Demikian podcast saya kali ini. Sebagai penutup, yang penting diperhatikan terkait NFT adalah jangan sampai kita termakan oleh hype. NFT memiliki potensi positif bagi perekonomian, akan tetapi seringkali kurangnya pemahaman terhadap NFT justru menciptakan berbagai resiko yang berdampak negatif. Oleh karena itu, tetap bijak dan berhati-hati dalam bermain dan berinvestasi dalam game NFT. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bijak Bermain Games. Podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam seri podcast Bijak Bermain Games yang selanjutnya. Salam bijak.